Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 182 telah banyak beredar di internet. Masih melanjutkan chapter sebelumnya di mana Kinji Hakari terjebak bersama dengan seorang wibu bernama Charles Bernard di sebuah wahana biang lala di koloni Tokyo 2. Sebagai seorang wibu no-leper, Charles langsung ke-trigger setelah Kinji mengolok-oloknya sebagai mangaka gagal pembawa virus no-leper. Charles pun langsung marah dan berniat membunuh Hakari. Dan ya, di spoiler ini terkuak bagaimana cara-cara bertarung yang ternyata ada hubungannya dengan impiannya menjadi mangaka. Terima kasih untuk fanpage di UB Reborn yang sudah menerjemahkan spoiler ini. Berikut pembahasan spoilernya, check it bro. 上の連中を皆殺しにするのは簡単だ。やり方じゃ誰もついてこないしね。だから僕は教育を選んだんだ。強く里い仲間を育てること。みんな優秀だよ。僕に3年はて2年を追い越す。彼らは僕に並ぶ術師になる。 Pertama, chapter dibuka dengan Charles yang memperlihatkan tekniknya. Teknik Charles adalah jipen raksasa seperti tombak yang bernama Ji Battle Staff. Charles mulai mengoceh seputar kata-kata dari Hoshino Katsura dalam kurung mangaka di Greyman tentang bagaimana seorang mangaka punya semesta yang berbeda di dalam pikiran mereka. Yap, meski Charles hanyalah mangaka amatiran yang bisa dilihat dari karya yang dia kirimkan di Shueisha sebelumnya, tapi jiwa wibu di dalam dirinya benar-benar memahami perkataan dari mangaka favoritnya. Kali ini dia membawa perkataan dari mangaka di Greyman, yaitu Hoshino Katsura, tentang bagaimana seorang mangaka punya semesta yang berbeda di dalam pikiran mereka. Dan hal ini sebenarnya bukan hanya berlaku bagi Katsura, melainkan bagi semua mangaka, di mana di dalam pikiran mereka ada dunia imajinasi yang mana sang mangaka bertindak sebagai dewa di dalam semesta imajinasi mereka. Oda dengan semesta bajak lautnya, Kishimoto dengan semesta ninjanya, dan juga Yuki Tabata dengan semesta sihirnya. Bahkan untuk manga parodi seperti Gintama sekalipun, sebenarnya Hideaki punya semestanya sendiri. Jadi apa yang dikatakan Charles di sini, sebenarnya dia ingin pamer kalau dia punya dunianya sendiri yang seharusnya tidak diolok-olok oleh Kinji Hakari. Kedua, Charles kemudian berbicara tentang bagaimana dunia Jujutsu yang runtuh ini. Dia kehilangan motivasi sebagai pembaca dan penonton. Dia menggambarkan hal itu sebagai sebuah keputusasaan. Dia bertanya apakah Kinji pernah merasakan hal itu atau tidak. Kinji, kenyamanan. Charles, itu keputusasaan. Yap, ini kocak sekali. Charles mencoba curhat bagaimana para wibu sangat menderita di dunia yang rusak akibat cooling game, di mana para mangaka favoritnya tidak lagi menerbitkan chapter karena kondisi Jepang yang amburadul. Charles mencoba membuat Hakari paham bagaimana perasaan para wibu saat manga favoritnya tidak lagi terbit, tapi oleh Hakari malah dijawab kenyamanan. Tentu saja Charles langsung ke-trigger karena Hakari harusnya menjawab keputusasaan. Ketiga, pipi Kinji disayat dengan pena. Dia berkomentar tentang apa tidak masalah bagi mangaka untuk menyerang orang lain dengan pena. Charles kemudian membicarakan sesuatu yang merujuk pada insiden antara Ozora Tsubasa dan Kanda dalam kurung manga Kapten Tsubasa. Yap, Charles benar-benar wibu no-leper. Dia bukan hanya hafal perkataan dari sang mangaka, dia bahkan menganggap serius tragedi yang ada di manga, di mana setelah menyayat pipi Hakari, Charles membandingkan dengan insiden berantem antara Tsubasa Ozora melawan Kanda di manga Kapten Tsubasa. Buat yang tidak paham konteksnya, Koshi Kanda adalah saingan Tsubasa Ozora dalam memperebutkan cinta Kanae. Kanda sangat tidak terima ketika Tsubasa kembali ke Nankatsu setelah sekian lama. Dia merasa Tsubasa tidak pantas untuk Kanae. Kanda pun menantang Tsubasa untuk bertarung tinju. Tsubasa yang tidak punya background tinju menerima tantangan Kanda, dan yang terjadi adalah Tsubasa menggunakan tendangan kuatnya dalam sepak bola untuk melumpuhkan Kanda. Dan inilah yang dimaksud Charles kalau Tsubasa yang menggunakan kakinya untuk sepak bola saja bisa melanggar aturan tersebut dengan menendang Kanda demi cintanya pada Kanae. Kenapa Charles yang seorang mangaka tidak boleh menggunakan penanya untuk melukai orang yang mengolok-olok dunia perwibuan yang begitu dicintai Charles? Keempat, Charles mengatakan kalau syaratnya sudah terpenuhi. Lalu sesuatu meluncur ke dada Kinji. Kinji mencoba melewati Charles, tapi dia tiba-tiba malah terjatuh ke tanah. Lewat panel manga kosong yang ada di dada Kinji, Charles bisa melihat 1 detik ke masa depan. Jika Charles melempar tinta ke dalam panel manga, maka masa depan yang dia lihat bisa lebih jauh lagi.
Yap, kemampuan Charles benar-benar tipikal mangaka banget, di mana mangaka memang tahu jalan cerita kedepannya ketika tinta manga mulai dia goreskan. Bahkan beberapa mangaka malah mendapat penglihatan lebih jauh ke depan setelah pengalaman menggambar manganya sudah banyak. Contohnya Isayama. Awalnya Isayama hanya punya gambaran Attack on Titan selesai dalam 2-3 tahun. Namun dia tiba-tiba mendapat gambaran kalau cerita Attack on Titan bisa diperluas hingga kita tahu sendiri manga ini pada akhirnya berjalan lebih dari 10 tahun. Kelima, Kinji mengatakan kalau dengan melihat masa depan, Charles memakan cukup banyak waktu yang membuat dia memiliki titik buta. Charles mengatakan kalau energi kutukan milik Kinji Hakari sangat besar dan tajam. Yap, lagi-lagi ini adalah referensi seorang mangaka di dunia nyata, di mana waktu para mangaka biasanya banyak terbuang untuk menggambar manga. Jadi para mangaka sering punya titik buta dalam kehidupannya. Apakah titik buta itu? Jawabannya adalah update dari dunia nyata. Yap, kebanyakan para mangaka adalah no-lapper yang hanya berkecimpung di universe manganya sendiri, sehingga mereka sering tidak paham apa yang terjadi di dunia luar. Abdikos kembali ambil contoh Isayama. Game of Thrones adalah serial yang sangat populer sejak 2011, namun Isayama baru menontonnya di akhir tahun 2016. Gara-gara titik buta mangaka ini, Charles berhasil diserang Hakari dan menyadari kalau energi kutukan Hakari sangat besar dan tajam. Yuji pernah mengatakan kalau energi kutukan Hakari mirip tongkat baseball yang ditancapi paku. Keenam, di akhir chapter terjadi saling olo-oloan di antara mereka. Lalu Kinji menggunakan domain expansion. Semua informasi dan aturan dari domain ini langsung ditransfer ke otak milik Charles. Kinji berkata, tipe otakku sepertimu, tipe yang akan memulai pertengkaran meski cuma diajak ringan. Itu sebabnya kau hancur. Yap, dang satset mase. Itulah ciri khas Jujutsu Kaisen. Di awal pertarungan, Kinji Hakari langsung berniat pamer domain expansionnya. Entah seperti apa domain expansion Kinji Hakari, namun yang jelas informasi tentang aturan domain Kinji Hakari ditransfer ke otak Charles. Yang itu berarti Charles akan mengetahui cara kerja teknik dan domain Hakari. Tahu kan apa yang terjadi kalau lawan mengetahui teknik kutukan penyihir atau roh kutukan? Yap, ini akan membuat teknik kutukan penyihir atau roh kutukan yang diketahui lawan menjadi bertambah kuat. Dari sini Abdikos benar-benar penasaran seperti apa teknik kutukan Kinji Hakari dan bagaimana cara kerjanya. Karena dari spoiler yang beredar, sepertinya Kinji Hakari baru menggunakan energi kutukannya saja, belum teknik kutukannya. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.